Beda kalau kamu nggak masalah diporotin sama pikirin aja gitu. Ngapain kamu datang lagi ke sini? Halo sahabat Semanggi. Halo Sobat Semanggi. Halo sahabat Semanggi. Ya, balik lagi bersama kita tim Jakarta. Hari ini timnya lumayan banyak ya. Iya. Baik, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu dari ladies. Ladies first. Halo Sobat Semanggi, saya Vira dari tim DC Jakarta. Oke, baik. Saya sendiri dari Reza dari Sales B2B. Oke, halo, saya Yusuf dari Sales BC Jakarta. Saya Darmawan dari Sales Yusuf Jakarta. Baik, di pembahasan kali ini ada sebuah buku yang bakal kita bawa dari bukunya Pak Hilman ya. Iya, Hendra Hilman. Hendra Hilman yang dimana dengan berjudul The Power of Sales Mindset. Oke. Nah, kata-kata yang penting sebenarnya kan mindset ya, kalau dari judul ini ya. Nah, sebenarnya dari pembahasan ini tuh ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah untuk ada kata-kata nih di dalam bukunya itu untuk mempercepat dan mencapai goal Anda, katanya kan, luangkanlah waktu untuk belajar pada orang yang tepat. Nah, bagus ya motivasi dan kata-kata bijaknya nih. Nah, gimana kalau menurut kita terhadap kata-kata atau motivasi ini dan mindset itu sendiri, the power of sales mindset. Mungkin dari Bu Vira Mengupas tentang mindset dulu mindset ya. Boleh. Jadi ada kata-kata apply the right belief in your mindset. Jadi aplikasikan kepercayaan terhadap pola pikir kamu gitu. Dari pola pikir kamu. Jadi kalau kita yakin terhadap apa yang kita pikirkan, kadang nggak ngerasa kayak pernah kita bahas sama Yusuf juga. Pernah kalau misalnya bener nggak sih kalau sama Pak Amir waktu itu, pernah nggak sih ngerasain kalau misalnya kita pernah dejavu, padahal itu sebenarnya pola pikir kita yang pernah ngalamin hal itu. Jadi pernah mengalami hal ini gitu. Ada juga kayak misalnya gini, kita percaya terhadap ramalan yang merasa itu bener aku banget gitu. Itu sebenarnya pola pikir atau mindset kita kan terhadap apa yang sudah kita baca. Jadi kalau kita bagusnya kita ambil, pasti yang buruknya dari ramalan itu kita tidak yakini. Bukan aku nih gitu. Jadi yang bagus-bagusnya kita ambil. Itu adalah dari sebuah kekuatan apply the right belief in your mindset. Jadi ada benarnya juga dari yang tadi katakan bahwa untuk mempercayakan capaian goal Anda, luangkanlah banyak waktu untuk belajar dengan orang-orang yang tepat gitu. Jadi dengan seperti itu kadang ada hal yang bisa kita ambil dan itu jadi bentuk mindset kita, jadi hal yang kita mau gitu sih. Kalau dari aku kayak gitu. Wah, bagus nih. Gimana kalau dari sudut pandang yang muda dulu kali? Iya. Emang kelihatan ya. Ya udah siapa? Ya Mas Yusuf, kalau dari pandangan Mas Yusuf ini, apakah berseberangan dari pendapat dari Bu Vira atau punya pendapat lagi? Kalau untuk the power of sales mindset ya, ini udah malah udah saya lakukan sendiri gitu. Jadi sebelum awal bulan nih, itu biasanya saya udah setting tuh mindset saya untuk 1 bulan itu bisa berhasil goals gitu. Itu bahkan terwujud gitu loh, bisa achieve di 100% bahkan lebih gitu. Jadi pengaruh banget untuk kita harus setting di awal gitu. Ini gitu. Contoh-contohnya ketika kita briefing pagi, betul, dan itu udah kita lisin dan biasanya penyemangat capek target, kayak gitu ya? Iya. Pengaruh ke realitanya. Pola pikir ya. Cukup? Mungkin cukup. Oke. Biasanya nggak berantem lah. Ya lanjut dulu. Saya terakhir aja, saya malu. Kita lanjut aja ke depan. Ada 2 tadi ya, kita yang saya simak ya. Pertama tadi kan soal belajar dan sekitar ya. Artinya kan kita juga bahas soal circle nih. Ya, circle. Positif circle dengan negatif circle. Analoginya begini. Ya, pernah mungkin lihat ada lilin ya, lilin ada 2 lilin disandingkan gitu, ya, dua-duanya nyala, terus kemudian salah satu dimatikan, ya. Hanya itu berapa detik, ya, lilin satu lagi itu akan menyala satu lagi, ya. Itu harus ada. Kalau kita analogikan gitu ya, sesuatu yang bisa mati itu tergantung dari siapa kiri kanan atau siapa sebagainya. Dia bisa menghidupkan kembali motivasinya, ambisinya. Itu yang saya bilang mungkin positif circle-nya ya. Dia tergantung dengan siapa kita bicara, dengan pergaulan. Nah, kalau inginnya lebih baik lagi, berarti rubah circle kita. Mungkin seperti itu. Yang kedua tadi, mungkin
pendapatnya Bu Vira. Saya tertarik itu masalah mindset. Nah ini juga menarik nih, Mas Yusuf cerita juga karena kalau nggak salah saya lupa, baru beberapa hari kemarin kita sebenarnya tanpa sadar kita bahas ini loh, Mas Reza nih. Terkait ada beberapa dalam kesehatan kita ya, bekerja ya, yang tadi Mas Yusuf bilang kan mindset untuk menjual lebih segala macam ya. Mungkin Mas Reza pernah tanya ke saya baru nyadari kenapa dulu Pak Dar tuh suka apa ya? Dari sikap apa gue banget ya kita ternyata kadang berjalan tanpa sendal ya kan, ternyata duduk di pojokan sendiri. Sekarang ini begitu kan jadi bergabung sama saya itu baru ngerasain ya. Oh ternyata ada pressure yang besar ya, yang besar ada di pundak kita. Nah pertanyaan kemarin kan Bapak bisa, kenapa saya nggak bisa kan gitu ya? Lalu Bapak sendiri bisa. Sekarang saya ada Pak Darmawan, ada Pak Adi. Kenapa saya nggak bisa? Ini kan saya bilang mindset Mas Reza. Jadi gini, contohnya ya, ini ada satu case, case masalah. Kamu menghadapi begini, dipotokin aja. Saya yakin yang di otak kamu hanya masalahnya. Cuma gaya ya, jadi gestur tubuh kita juga itu pengaruh ya. Contohnya nih, apa sih ini masalah nih? Jadi gimana caranya masalah ini yang kita intimidasi ya, bukan kita terintimidasi sama masalah, tapi kita yang mengintimidasi masalah. Tanpa sadar mindset kita bermain, Mas Reza. Ya, mungkin situ saya lihat ya, mungkin orang bilang saya sekarang gila, bukan itu cara saya untuk memainkan masalah yang ada gitu kan. Apalagi sih ya, dan itu jujur aja maksud benar. Mindset itu benar-benar bekerja, jadi menyetujui ya apa yang kita ya untuk menjadikan sebuah realita yang ada. Alhamdulillah, walaupun ya namanya kesalahan pasti ada, pikiran karena tidak ada sempurna ya. Dari sekian banyak masalah saya merasa saya ada effort. Kenapa? Mungkin 80%, 75% saya bisa atasi masalah saya walaupun saat itu sendirian. Ya, mudah-mudahan dengan sekarang kelengkapan tim yang ada bisa lebih bagus lagi. Apalagi dengan tadi kita baca ya, the power of mindset, self mindset ya. Iya benar. Tapi minimal kan kita udah tahu ya soal target kecil. Itu sulit jual harganya komoditas bahkan apa sih komoditas ya. Cara mindset itu sekarang kita sudah tahu kan caranya. Nah itu mungkin lebih tambahannya sih mungkin begitu Mas Reza. Bagus sekali ya. Jadi ada banyak perbedaan pendapat tapi semuanya positif gitu ya. Itu yang bisa kita ambil dan kita sampaikan. Nah balik lagi mungkin kalau dari saya pribadi ya mungkin tambah sedikit aja kan udah banyak juga ini. Jadi benar yang pertama kita luangkan waktu untuk belajar pada orang yang tepat ya. Lalu cara berpikir kita tentang mindset itu misalnya kita tanamkan satu aja misalnya bahwa sebenarnya misalnya dalam sales menjual itu mudah gitu. Itu nah ya kan. Jadi kita harus mindset yang mudah lah, kita harus ya jualan ya kayak pada tadi gitu. Menanamkan hal-hal positif ya. Jadi tidak terasa berat ketika kita jalan. Beda kalau kamu nggak masalah diporotin sama pikirin aja gitu. Ngapain kamu datang lagi ke sini? Ya sama lagi belum selesai. Iya. Itu beda sekali. Baik. Terima kasih nih Pak Darmawan, Mas Yusuf, Bu Vira nih super sekali ya kalau menurut saya pribadi ya pembahasan hari ini. Semoga juga ini pembahasannya bermanfaat untuk teman-teman Semanggi ya. Seluruh semuanya lah yang menonton video ini. Baik, mungkin itu saja ya dari kita yang bisa kita sampaikan. Yang pastinya semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton video ini. Kita akhiri ya untuk sesi bedah buku kali ini dengan judul tadi The Power of Self Mindset, karangan dari Bapak Herman Darmawan ya. Baik, kita akhiri dan semangat pagi.